Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi di channel Gremet Adventure ya. Channel mengenai hobi otomotif dan petualangan. Kali ini teman-teman, saya akan membahas audio mobil saya ya. Ini permintaan dari teman subscriber yang kemarin menanyakan jalur dari audio mobil saya ini ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas dahulu, ini saya menggunakan power audio 4 channel ya di mobil Espas saya. Kalau teman-teman ingat, mobil saya ini 1300 cc ya. Nah, ini power ini tuh saya dulu beli bekas dan harus saya perbaiki di beberapa transistor outputnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat mobil Espas saya itu tahun 96 di 13 atau 1300, belum ada AC-nya ya, atau double blower ya. Sudah ada AC-nya tapi belum ada double blowernya. Begitu. Jadi untuk audio saya rasa lebih dari cukup ya. Nah, ini teman-teman ingat yang sudah pernah nonton atau yang belum nonton, ini saya menggunakan casing audio F-Zone ya, 12.000 watt. Motherboardnya atau PCB-nya itu masih dari F-Zone, tapi ada beberapa yang saya modifikasi ya, termasuk transistor finalnya ya. Transistor finalnya itu ada 4, atau karena ini 4 channel, tapi yang saya perbaiki hanya 3 ya, karena stoknya itu kebetulan. Nah, untuk ini, untuk subwoofernya itu saya buat dari subwoofer tape recorder jadul yang sudah saya tidak gunakan. Saya buatkan kotaknya, kemudian saya bungkus dengan karpet yang senada dengan ini, lantai mobil ya teman-teman. Nah, di sini itu ada 2 subwoofer, yaitu high dan low. Oke, langsung saja kita perlihatkan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya juga menggunakan fuse atau sekring 20 ampere untuk pengaman ya. Itu saya rekomendasikan untuk semua kelistrikan yang ada di mobil menggunakan sekring ya sebagai pengaman. Itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat skemanya dari dekat ya, kita dekatkan coba. Nah, ini ada ground itu ke body, dan ini rem itu ke head untuk on off, dan yang paling penting itu yang 12 volt ya, atau langsung dari aki. Kemarin ada yang tanya nih, Mas, jalurnya lewat mana? Untuk listrik ke subwoofer itu ini ya, kalau di video saya sebelumnya itu saya bridge, karena kebetulan ini sudah saya normalkan kembali, saya gunakan hanya 2 channel ya teman-teman, karena hanya menggunakan 2 subwoofer saja sudah cukup, juga hemat konsumsi arus listrik di subwoofer ini ya teman-teman. Nah, ini
RCA yang kemarin ditanyakan oleh teman subscriber. Saya hubungkan ke RCA out menuju, kalau settingannya ini sesuai selera ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan selera telinga kita masing-masing. Untuk lampu indikator ini akan menyala hijau jika normal. Jika terjadi short di fuse tadi, maka protek akan otomatis menyala dan berwarna merah. Nah, oke teman-teman, kita akan perlihatkan jalur-jalurnya ya. Jalur-jalur seperti ini kelistrikan ke subwoofernya ini ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, itu saya menggunakan 2 channel saja karena hanya ada 2 subwoofer. Kemudian ada jalur ground, itu saya taruh aja langsung di dalam kabin ya, tidak perlu saya tanam di dalam. Nah ini kita buka dulu kursinya. Nah seperti ini. Ini kebetulan bautnya sudah saya lepas. Nah ini teman-teman bisa lihat, saya kaitkan atau bautkan ke baut kursi, itu jadi kokoh dan tidak mudah lepas ya teman-teman. Jaminan tidak akan lepas kalau kursi tidak dilepas ya teman-teman. Oke, terus ini mohon maaf ya, ini ada dongkrak dan oli, itu kalau saya sering perjalanan jauh kebetulan trouble, moga-moga tidak ada. Nah untuk jalur aki, nah ini teman-teman bisa lihat, saya juga hanya taruh di dalam kabin ya, saya taruh di situ, saya lewatkan. Kita coba buka dari samping. Nah ini teman-teman, saya lewatkan di bawah karpet, saya berikan lubang kecil ya untuk jalur kabel menuju ke arus positif aki ya. Ini saya gunakan sekring 30 ampere. Nah ini menuju ke arus positif aki seperti ini. Nah, mohon maaf ya karena kabelnya tidak rapi. Oke, juga dari mobil ini sudah saya tambahkan beberapa kabel ground untuk mengurangi kebocoran arus ya, jadi akan lebih aman dan lebih ringan ke alternator atau pengisi daya mobilnya ya teman-teman. Ini mobil lumayan berat kerjanya, tapi alhamdulillah kering ya, karena ya sedikit-sedikit saya rawat teman-teman. Nah untuk kabel ke head ini saya juga hubungkan ke positif aki. Saya taruh saja juga di lubang yang sama. Kemudian saya letakkan juga di bawah karpet, tidak di dalam bodi. Nah ini. Kemudian saya tarik ke depan ya teman-teman. Kita buka. Nah ini teman-teman, penampakan di kabel di depan saya ya. Jadi saya masukkan ke lubang karet pintu, kemudian ke head langsung ya teman-teman.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kabel head langsung itu. Nah, itu mohon maaf ya, untuk kabelnya tidak begitu rapi, tapi insya Allah saya paham semua karena saya yang buat sendiri ya teman-teman. Nah, ini headnya. Ketika kontak di on, maka dia akan menyalakan headnya. Kalau ini sekring untuk AC ya teman-teman, ini 25 ampere untuk jaga-jaga seperti yang saya bilang. Nah, kemudian listrik dari kontak itu akan menyalakan head yang di sini ya, tapi belum on. Nah, skemanya dari sekring atau box sekring standarnya dari mobil itu adalah 15 ampere, tapi saya gunakan 20 ampere ya teman-teman. Di sini ini masih standar. Nah, ini untuk kabel pengatur on off ke aksesorisnya teman-teman, termasuk head, power, klakson dan lain-lain. Tuh. Jadi head akan mengontrol power yang ada di belakang. Begitu teman-teman. Ini jalurnya sederhana, saya tidak tanam di dalam bodi karena terlalu panjang. Nah, untuk kabel REM atau pengontrolnya itu juga saya sertakan ikut dengan kabel RCA yang menuju ke head di depan. Jadi saya taruh di karpet juga mengikuti kabel RCA control in dari head. Saya taruh juga di jok seperti ini atau di belakang jok seperti ini. Nah, ini mohon maaf ya, ini nah itu saya taruh di belakang. Ini ada coolant ya, kebetulan mobil ini sejak baru pemilik sebelumnya itu menggunakan coolant, jadi saya tinggal meneruskan ya. Kita buka jalurnya, tidak saya tanam juga ke bodi, tapi tetap saya letakkan di atas, hanya saya tutupi karpet ke depan. Nah, seperti ini. Jadi simple ya, kalau terjadi putus itu saya mudah untuk memperbaiki teman-teman. Nah, kita buka, saya letakkan di bawah jok, kemudian di bawah karpet. Nah, seperti ini. Nah, ini saya clean coat ya, karena sering lembab, takutnya nanti keropos teman-teman. Nah, ini kabelnya yang dari RCA in tadi dan rem atau pengontrol menuju ke head. Nah, ini kabel-kabelnya banyak ya, ada beberapa kabel yang tidak saya gunakan dari headnya juga, langsung menuju ke headnya seperti ini. Jadi teman-teman, nah bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sebentar lagi coba akan saya gambarkan skema dari audio mobil saya ini. Nah teman-teman, ini sudah saya gambarkan skema sederhananya ya, dari jalur-jalur audio mobil saya, yaitu Espas tahun 1996. Ini hanya sebagai gambaran saja ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu skema dari
power ya, subwoofer, kemudian aki, lalu dari head, kemudian dari kontaknya ya. Ini ada speaker tambahan yang biasanya ada di samping jok kanan dan kiri depan itu, karena milik saya sudah saya tutup dengan door trim, kemudian saya ganti dengan speaker kecil untuk treble, jadi ada dua kanan kiri ya teman-teman. Nah oke, untuk jalurnya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan power audio 4 channel. Kebetulan yang saya gunakan hanya 2 channel ya, karena saya hanya butuh itu. Nah ini yang saya sebutkan tadi, subwoofer buatan yang harusnya itu satu ada di belakang, satu ada di depan ya. Ini fungsinya untuk suara tinggi atau high dan suara rendah. Jadi nanti suara bisa stereo bass ya teman-teman. Kemudian dari power itu mendapatkan arus listrik dari aki 12 volt ya, 12 volt ya. Ketika nanti kontak dinyalakan atau on pada indikasi ACC ya teman-teman, ada indikasi ACC. Untuk kemudian jalur rem, ini rem ya, bukan rem brake ya, ini rem atau ground, itu saya kaitkan dengan baut bodi. Jadi setelah kabel positif saya ambilkan dari aki, ini jangan lupa kita gunakan sekring sebagai pengaman atau fuse. Saya menggunakan 30 ampere ya teman-teman. Nah, tetapi power ini akan hanya bisa dinyalakan menggunakan head. Jadi saya hubungkan power ini ke head atau menggunakan kabel RCA, bisa kabel biasa, itu ke head audio. Jadi ketika kontak sudah di on, itu audio sudah teraliri arus listrik ya teman-teman, tapi belum menyala. Nah, ketika audio sudah ditekan tombol power atau on, maka dia menyalakan head dan powernya, sehingga indikatornya akan menyala hijau. Nah, otomatis musik sudah terplay. Nah, head audio itu mendapatkan listrik dari aki 12 volt langsung, tetapi belum menyala atau belum bisa di-on kalau kontak belum dinyalakan. Nah, di sini saya masih menggunakan box sekring standar ya, dari pabrikan. Untuk ACC itu standarnya 20 ampere. Jadi seperti itu ya teman-teman. Skema sederhananya seperti itu. Jadi power itu mendapatkan tenaga atau listrik dari aki.
ya. Head pun juga demikian, mendapatkan power dari aki. Untuk mengontrol power dan subwoofer, maka diperlukan tadi head untuk menaktifkan tombol on off, ya, atau kalau ada slot RCA in-nya kita gunakan slot. Kalau tidak, biasanya ada baut yang berjajar itu antara ground, rem dan 12 volt, ya. Kita gunakan itu. Baru setelah dinyalakan, maka ada output yang keluar melalui RCA out ke subwoofer audio, ya. Apabila ini dari skema ini, apabila ini tidak dihubungkan ke subwoofer, maka treble antara kanan dan kiri ini itu sudah bisa dinyalakan, ya, tanpa power. Tapi tentunya suaranya akan cempreng, ya, karena ini saya menggunakan colokan RCA out bawaan dari head audio. Kan ada 3 slot, ya, kita gunakan sepasang untuk treble kanan kiri di depan, kemudian sepasang untuk kontrol on off ke power 4 channel ini. Jadi skema sederhananya seperti itu, ya teman-teman. Saya rasa untuk variasi kabel itu tergantung selera, ya. Nah, kebetulan saya basicnya sekolahnya di elektronika, jadi saya gunakan yang paling sederhana dan mudah jika ada perbaikan, ya. Itu, ya teman-teman. Mari kita coba nyalakan, ya teman-teman, untuk demonstrasinya. Sebentar, ini sudah 4 hari belum saya nyalakan. Nah, ini ketika dinyalakan itu otomatis ada indikator handrem, oli, dan aki, ya. Nah, ketika sudah di on cam ACC maka menyala, atau listrikan ACC menyala, head pun menyala, tetapi belum bisa memutar musik. Harus diputar on off di kontak. Kita nyalakan, ya teman-teman. Nah, ini mobil sudah menyala. Kita tunggu sebentar sambil pengisian daya dulu. Nah, ini teman-teman, kita coba on kan. Nah, ini kenapa saya tidak menggunakan double din, ya, karena saya masih berprinsip agar penumpang saya itu menikmati pemandangan sambil mendengarkan musik dari headnya. Kita coba ganti ke radio biar tidak kena disclaimer, ya teman-teman. Kita pindah dulu channelnya yang paling bening. Nah, ini, ya. Ya mohon maaf, ya teman-teman, kalau tidak sebagus buatan dari tukang audio, ya. Ini hanya sekedar untuk mendengarkan musik ketika kita perjalanan. Jadi, nah ini kita gunakan volume 14 saja sudah seperti ini. Untuk maksimal ada di 40, ya, volumenya. Tapi nah ini bisa diatur bass treble-nya. Ini melalui kabel REM pengontrol tadi, ya, dan RCA in ke power audionya, ya teman-teman. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lampu indikatornya menyala hijau. Ya, karena kelistrikan di powernya normal.
Jadi RCA in masuk di sini untuk mengontrol. Kemudian skema kelistrikannya juga sederhana seperti ini ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Jadi saya kira itu saja video tentang jalur power audio mobil saya. Semoga bermanfaat ya, dan jelas penjelasan saya. Kalau berkenan ya bisa di subscribe, klik like, komen juga oke, terima kasih. Nah, ini kebetulan yang saya bilang tadi, untuk subwoofernya itu atau speaker di depan itu sudah saya ganti dengan speaker kecil-kecil sebagai treble saja. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.